Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Meskipun kita sekarang berada di kondisi pandemi seperti saat ini. Selamat datang ya di channel YouTube ini. Channel YouTube ini itu membahas tentang video-video edukasi yang kami berikan kepada siswa sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan memberikan materi pembelajaran kepada siswa kelas 5, tepatnya itu di tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Oke, pada kali ini kita mulai dari pembelajaran pertama ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar kalian itu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube ini, oke? Oke, kita mulai di pembelajaran subtema 1 organ gerak hewan. Kita mulai dengan pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali, ya, melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Dan ini adalah gambar Edo dengan Pak Rudi yang sedang berdialog. Mari kawan kita amati gambar tersebut. "Pak, lucunya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Edo: "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Di situ Edo bisa menyimpulkan, oh iya, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya. Ya, selanjutnya kita akan pergi ke organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup yang bergerak secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakannya. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oh iya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu nyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, di sini kita akan melanjutkan di pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. 1. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dan yang kedua, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan dulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok di setiap paragraf. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat pengembang. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf kedua yaitu kalimat pertama, yaitu ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah kalimat pengembang. Paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah, jadi ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat pengembang. Paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima ialah terdapat di kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua ialah kalimat pengembang.